Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segalanya, kami perlu Engkau, perlukan Engkau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri tanpa-Mu. Lebih dari semua yang ada, cinta Tuhan, ku mengasihi-Mu Yesus. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku mengasihi-Mu Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, lebih sungguh lagi ku cinta Kau Yesus. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak dapat berbuat. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tapi karena cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu pada setiap kami menjadi berharga. Kami menjadi berharga di mata-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami lebih lagi mau cinta akan Engkau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, katakan sekali, ku cinta Kau Yesus. Katakan dengan lebih sungguh, biar kata-kata ini keluar dari hatimu. Aku sungguh mencintai Engkau Yesus. Cinta Kau Yesus.
sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami percaya Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Engkau telah hadir di setiap kami Tuhan. Engkau sudah buka hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman, agar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus Tuhan, terus mencintai Engkau. Apapun itu bentuknya Tuhan, apapun itu yang akan terjadi Tuhan, kami tetap mau cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Mari semua yang berbahagia sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Coba bilang dulu ke sebelahnya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur. Bro, boleh maju bro. Kau lagi iniin film ya? Lagi bikin film? Enggak. Ya sekali lagi, ada sukacita? Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya dengan puji-pujian dari awal tadi sampai tadi saudara, saya percaya Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Amin. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini digenapi buat saudara-saudara. Nah, malam hari ini saudara akan saya memberitakan kabar baik buat saudara dan buat saya, yaitu dengan tema firman penambah iman di Lukas 17 ayat yang ke-5, yaitu lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Coba saudara bilang dulu, katakan tambahkanlah iman kami. Saya percaya malam hari ini iman saudara dan iman saya akan bertambah saudara, ya. Bertambah-tambah sampai kita semua melihat kemuliaan Tuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Amin. Amin saudara, beri kemuliaan dulu buat firman Tuhan. Nah, iman yaitu Ibrani 11 ayat yang ke-1. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan saudara ya, yang bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Ya, ada dikatakan di dalam firman, apa yang tidak pernah kita lihat di mata, dengar di telinga, timbul di hati, saudara, itu Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara, iman adalah sesuatu yang sifatnya dapat diisi kembali, dapat berkurang atau bertambah isinya. Jadi iman itu bisa tambah, bisa kurang, bisa semangat, bisa apa saudara? Dari semangat apa? Loyo ya, kendor ya imannya ya saudara ya, loyo ya. Nah saudara, di sini saya mau katakan, ibaratnya seperti refill, isi ulang saudara ya. Iman kita tuh seperti isi ulang begini. Setelah haus kita bisa minum sepuasnya, karena jika habis akan ditambahkan terus menerus. Kayak saudara kalau di restoran suka bilang, mana-mana yang refill gitu ya mungkin ya. Yang refill tuh minum teh es yang saya biasa tahu. Kalau udah habis pasti ditambahin lagi. Pasti yang angkatnya begini, tambah. Betul nggak saudara? Ya, jadi ditambah terus kalau kita haus. Jadi sama seperti ketika kita haus cari wajah Tuhan, sehingga kita intim hubungan dengan Tuhan, maka
iman kita bertambah-tambah, tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah-buah di dalam Kristus. Itulah saudara dan saya yang saya rasakan malam hari ini. Iman kita pasti bertambah-tambah. Karena apa? Karena kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, tadi saya lihat waktu menyanyikan lagu cinta, berarti saudara ini benar-benar cinta Tuhan Yesus. Ya, jauh-jauh datang ke sini hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk memuji dan menyembah. Seperti saya datang ke Jakarta, sudah mau nanti Desember ini kita 11 tahun saudara ya. Tapi saya terus merasakan cinta kasih Tuhan saudara. Jadi saya lihat yang ada di ruangan ini, saya percaya iman saudara ke Tuhan tambah saudara ya. Sehingga kemuliaan Tuhan turun atas saudara, amin. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bilang dong ke sebelahnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, amin saudara. Amin. Firman penambah iman, yang dikatakan firman itu adalah Yohanes 1 ayat yang ke-1. Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah saudara ya. Jadi firman Tuhan ini bukan cuman buku, cuman yang ditulis, tapi ini adalah Tuhan yang berbicara lewat Alkitab untuk saudara dan saya, supaya iman kita bertumbuh saudara ya. Nah, di sini dikatakan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jelas saudara ya, firman Tuhan ini, Alkitab ini mengajarkan apa? Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Amin. Bukan dalam kebaikan ya, tapi kebenaran. Sekali lagi, kalau orang benar pasti baik. Kalau orang baik belum tentu benar. Ya, jadi kalau orang benar pasti baik. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup saudara ya. Nah, saudara, bagaimana caranya Alkitab ajarkan untuk menambahkan iman kita? Cara Alkitab menambahkan iman kita adalah yang pertama, saya akan bagikan 3 saudara ya. Yang pertama adalah, kalau saudara mau catat saudara, supaya saudara plak, saudara tidak pernah lupa apa yang tadi firmannya ya. Jangan cuma oh iman enggak ya. Tapi yang pertama adalah iman. Menambahkan iman kita adalah yang pertama, perbanyak mendengar firman Tuhan. Perbanyak mendengar firman Tuhan. Kita buka Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengar saudara ya. Jadi iman itu akan timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus saudara. Nah, saudara, di sini dikatakan kita harus lebih banyak mendengar firman Tuhan ya. Seperti begini saudara ya. Filipi 4 ayat yang ke-6 ya. Coba kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur saudara. Jadi waktu saudara membaca firman Tuhan ini dikatakan, jangan hendaknya kamu khawatir. Ya, kalau saudara banyak dengar
Hendaknya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kalau saudara udah baca ini, saudara harus percaya. Saudara tidak akan pernah khawatir, saudara. Ya, ada pujian begini. Jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara. Dengar, burung aja di udara dipelihara, saudara. Apalagi saudara dan saya. Nggak pernah ditinggalkan Tuhan, betul? Nggak pernah Tuhan tinggalkan. Jadi ketika saudara dengar banyak firman, ya, saudara tidak akan pernah khawatir lagi, saudara. Betul? Nah, saudara di sini dikatakan jangan kamu khawatir. Bunga di padang dihiasi loh saudara sama Tuhan. Apalagi saudara dan saya pasti didandani, pasti diberikan apa yang saudara perlukan. Tuhan sudah menyediakan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Nah, saudara, kalau jangan khawatir, saudara. Semua kita pernah khawatir ya, pasti ya. Tetapi ketika kita dengar jangan khawatir, kita nggak akan pernah khawatir, saudara. Ya, kita nggak pernah khawatir itu adalah hal yang paling Tuhan nggak suka orang khawatir. Karena khawatir itu akan mendatangkan ketakutan. Pasti benar nggak, saudara? Takut nih bulan depan bisa nggak ya bayar sekolah? Bulan depan bisa nggak bayar kontrak rumah? Bulan depan bisa nggak ya PD mulai lagi? Saudara, ketika kami tidak khawatir 11 tahun ini kami berjalan bersama-sama, saudara. Nggak ada donatur, nggak ada orang bilang nih buat PD sekian juta, enggak. Tapi Tuhan semua yang berkehendak, semua Tuhan yang adakan di tempat ini. Kami cuma sebagai utusan Tuhan. Karena kami tidak pernah khawatir, saudara. Kalau kami khawatir, nggak akan terjadi di tempat ini. Saya percaya saudara punya iman yang sebesar biji sesawi. Ya, saudara bisa pindahkan gunung ke dalam lautan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Saudara, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi ketika saudara tidak khawatir, saudara tidak akan pernah takut, saudara. Ini kesaksian saya kemarin, saudara. Kami berangkat Sabtu lalu, Jumat ya. Jumat lalu kami berangkat ke Kupang, saudara. Ini juga dengan cinta kasih Tuhan kami bisa berangkat. Saudara, bayangkan 2 tahun saya diundang tidak pernah bisa hadir. Karena apa, saudara? Kesibukan, dan juga kami lihat dananya besar ya untuk ke sana. Kami harus siapkan, saudara. Tetapi pada waktu tahun kedua kami nggak berangkat. Waktu tahun ketiga kemarin ini, saya bilang begini sama suami saya, kita harus berangkat. Kita berdoa, kita punya iman, kita nggak khawatir. Pasti Tuhan sediakan yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Saya nggak mau tahu dapatnya dari mana. Karena saya punya iman. Saya percaya Tuhan dengar doa kita. Tuhan sediakan. Amin. Pada waktu pagi hari saat teduh saya bilang, Tuhan, ini udah 2 tahun, ini tahun ketiga loh Tuhan. Masa sih saya diundang nggak datang? Padahal aku setiap tahun lihat, aduh kapan saya bisa ke tempat ini? Kapan saya bisa naik di mimbar ini? Kapan saya bisa bersama-sama mereka, orang-orang Kupang, orang-orang Soe, orang-orang Rote, saudara ya, Timur Leste, semua ada di sana. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba saya mendengar jelas, Tuhan Yesus tuh luar biasa loh, saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, pagi-pagi hari cari wajah Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, semua ditambahkan. Saudara, Tuhan bisa bilang begini, kamu kirim dong undangannya ke anak kamu. Coba, saudara. Kalau saya mau minta dari tahun-tahun kemarin, minta aja. Nah, mama mau ke Kupang dong, kasih dong buat tiket. Benar gak, saudara? Tapi belum waktunya Tuhan. Dan akhirnya saya bingung sendiri. Saya bilang sama suami saya, kok ada suara Tuhan bilang, kirim WA saja ke anakmu.
Saudara, saya kirim benar-benar. Saya bilang di bawahnya, Mama kepengen deh kesini. Karena saudara, kalau memang bukan waktunya, saya nggak akan minta, saudara. Saya nggak mau. Saya sebagai ibu, saya mau bisa semuanya, saya jalan sendiri. Tapi kalau saya sangat bisa, pasti saya berdoa dan pasti Tuhan kasih hikmat. Dan akhirnya hikmatnya itu, begitu saya kirim, dia langsung balas, saudara. Dia cuma bilang, ya udah Mama cari tiket, Mama cari hotel, saya akan bayar. Amin, saudara. Amin. Itu Tuhan sediakan, ya, yang kita minta, saudara. Ya, benar nggak? Ini suatu mujizat. Kalau mau, saya dari kemarin-kemarin aja udah berangkat, tapi saya mau waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang. Ayo balik, angkat pujian ini, saudara. Lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus hebat, saudara. Saya berangkat, tapi waktu saya mau berangkat, saya berdoa, saudara. Seperti ada dengar lagi, Tuhan bilang, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, ada sesuatu nanti. Saya nggak tahu apa. Saya nggak mau cerita sama suami saya, tapi saya tenangin diri saya, Tuhan, aku percaya, Immanuel, Engkau beserta aku. Berangkatlah kami, saudara, waktu hari Jumat. Kami naik pesawat jam 9 pagi, harusnya sampai di Kupang jam 2 siang. Karena kami berhenti di Surabaya 1 jam, tapi tidak turun. Oke, saudara, luar biasa. Sampai Surabaya, naik lagi ke Kupang. Waktu naik ke Kupang itu 2,5 jam. Jadi mungkin sampainya jam 2 siang. Jam 1 saya bilang begini sama suami saya, lapar loh Pak, tapi di pesawat gak ada makanan, cuman ada jualan Indomie. Indominya juga mahal, saudara, kalau di pesawat, saudara, ya 10 kali lipat, saudara. Ya, Indomie yang 5.000 jadi 50.000, saudara. Gak apa-apa deh, kita lapar, makannya berdua aja ya Pak, kan cuma buat isi perut gitu ya, saudara. Oke, gak ada yang beli, saudara, gak ada. Saya berdua beli, makan berdua, saudara. Habis makan, sudah selesai, Indomie masih banyak tuh, stewardessnya ya, jalan gitu, bawa yang mau makan boleh gitu kan. Akhirnya mereka lewat, masih banyak, gak ada yang beli, saudara. Rupanya mereka sudah makan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pas jam 2 kami mau turun ke Kupang, saudara, apa yang terjadi? Badai datang. Badai datang, angin, hujan. Wah, saya nggak khawatir, saudara, karena saya tahu Tuhan menyertai saudara dan saya ketika kita punya iman, ya, pengharapan kepada Yesus Kristus. Waktu dulu, saudara, kalau ada badai ya, ada pesawat goncang, saya udah begini, darah Yesus, tolong Tuhan. Tapi kemarin saya tenang, saya cuma nyanyi, saudara. Saya cuma bernyanyi buat Tuhan, saya bilang, saya percaya Engkau sertai kami. Dan akhirnya, saudara, pada saat itu badai datang, kita tidak bisa turun. Dan terus ada pengumuman mengatakan begini, saudara-saudara, kami tidak bisa turun ke Kupang karena tidak bisa melihat landasan. Jadi kami akan terbangkan ke Makassar dulu, saudara. Haleluya, perut kami sudah tadi diisi. Amin, saudara. Amin. Tuhan baik. Setelah dengar orang-orang pengumuman itu, kami akan ke Makassar. Tibalah kami di Makassar 1 jam 20 menit, saudara. Saya lihat lagi Indomie sudah habis. Tuhan sediakan loh buat anak-anaknya, saudara ya. Coba kalau tadi saya nggak makan, saya nggak kebagian Indomie. Perutnya kelaparan, bayangin, saudara, dari jam 9 pagi pesawat berangkat, dari rumah jam 5 pagi. Karena rumah kami 1 jam, kalau kami nggak buru-buru, macet. Jakarta tuh macetnya luar biasa, saudara. Jadi kalau berangkat kayak pagi ya, kalau mau ke Pekalongan, keretanya jam 7. Kita berangkat jam berapa, saudara? Jam 5. Karena kami untuk buru-buru supaya jangan macet. Itulah Jakarta. Jadi jangan ke Jakarta, Pekalongan aja enak amat. Ya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Sudah saudara sampai di Makassar 1 jam 20, berhenti 1 jam lagi. Akhirnya mereka bilang, kita berangkat ke Kupang dalam waktu 1 jam 20 menit. Terbang lagi dari Makassar ke Kupang. Sampai di Kupang jam 6 sore. Bayangin saudara, dari jam 9 pagi di pesawat sampai jam 6 sore. Berapa jam? 9 jam. Tapi ada sukacita saudara, ya. Karena apa? Tadi pagi aku mencari wajahnya, ya. Aku berseru kepada Tuhan, jadi Tuhan tahu, oh ini ada anak aku, gitu ya. Saudara, makanya saudara punya iman. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Jangan khawatir. Kalau saudara cari Allah, cari Yesus, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita, saudara. Amin. Karena Tuhan gak senang orang khawatir, ya. Kita juga memang punya masih ada dagingnya, roh, ya, kita takut. Tapi ketika sekali lagi kita dengar tadi, ya, janganlah kamu khawatir, Tuhan bilang, berdoalah, ya, dengan ucapan apa? Syukur. Kalau kita bersyukur, saudara, lihat, ya, ketika jam 2 semua sudah pada kelaparan, ada yang gak kebagian Indomie, tapi saya jam 1 tadi sudah makan Indomie. Hebat gak Tuhan Yesus? Ya, bukan saya yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat. Coba bilang sama sebelahnya, Tuhan kita hebat. Amin saudara. Luar biasa ya. Jadi dulu saudara, kita nih kalau di persekutuan doa di gereja, ya, kalau ada badai semua pasti takut ya. Padahal kalau nyanyi di gereja, wah luar biasa ya. Ku akan terbang. Bagaimana lagu deh? Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saya nyanyi itu aja saudara, tenang hati saya. Amin. Sampailah kami di Kupang. Ya, di sini ada orang Kupang ya. Wow, orang Soe apa Kupang ini? Soe. Kupang ya, luar biasa di Kupang saudara. Besok kita ke Kupang semua. Ya, tahun depan ada undangan lagi, kita berangkat sama-sama saudara. Makan ikannya sebesar-besar ini dan enak saudara. Bener, saya tuh gak suka ikan. Tanya suami saya, waktu sampai di sana saya makan ikan, suami saya bilang, "Mak, kok makan ikan?" Iya, nggak tahu, ikan di sini luar biasa. Karena apa? Ada hati yang gembira, saudara. Amin. Bilang dong ke sebelahnya, hati yang gembira. Hati yang gembira. Iya, hati yang gembira adalah obat yang kedua, saudara. Ya, yang kedua, bagaimana firman Tuhan ini iman ditambahkan, saudara ya. Praktekkan firman yang kita dengar supaya kita menjadi pelaku firman. Kita buka Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah Mati. Jadi iman tidak disertai perbuatan adalah mati, saudara. Nah, saudara, di sini saya mau katakan sama saudara ya, ada ilustrasi nih saudara, ya, dengar ya. Ada seorang pendeta saudara, ya. Pendeta ini berkhotbah di sebuah gereja. Jangan nanti saudara cobai saya ya. Nah, si minggu ini pendeta itu khotbah saudara. Setelah itu dia pulang naik bis. Nih saya nih pulang nih naik kereta saudara ya, tapi saya naik bus. Tapi saya naik kereta, ini ceritanya naik bus. Setelah itu pendeta bilang begini saudara kepada kondektur, "Dik, kenapa uang kembalinya lebih?" Nih saudara dengar ya. Kondektur itu bilang begini, "Maaf Pak, saya sengaja." Pendeta itu bertanya lagi begini, "Kenapa begitu?" Kondektur bicara begini saudara, "Sekali lagi maaf Pak, saya cuma mau cari tahu apa tindakan Bapak sama dengan khotbah Bapak minggu lalu di gereja kami," katanya. Ngerti gak saudara?
Ya, jadi kondektur itu mendengar hamba Tuhan ini, pendeta ini berkhotbah. Ya, nah kondektur ini mendengar, saudara. Setelah dia mendengar, waktu dia jadi kondektur, hamba Tuhan ini naik. Saudara, kondektur ini mau mencobai. Hamba Tuhan ini jujur enggak? Tadi kan dia khotbah harus jujur. Ya, ketika pendeta ini kasih uang sama kondektur, kondektur itu kembalikannya lebih. Tapi karena pendeta ini jujur, dia tahu iman dia harus dengan perbuatan, dia bertanya kenapa kok ini kembalinya lebih. Karena kondektur ini berpikir pendeta ini nggak mungkin tanya kenapa lebih, enggak. Mungkin dia cuma langsung turun, oh duitnya lebih nih. Ya, tapi karena pendeta ini jujur, saudara, kondektur itu bilang lagi sama pendetanya, maaf Pak, saya cuma mau coba Bapak. Apakah Bapak benar tidak dengan khotbah Bapak, dengan kelakuan Bapak? Wow, puji nama Tuhan, kondektur ini luar biasa ya saudara ya. Dan juga pendeta ini juga tidak mau ambil uang kembalian itu, dia kembalikan. Saudara, kita harus belajar seperti apa yang jadi ilustrasi ini, saudara. Ya, kalau jika saudara makan dimanapun, saya juga kalau makan dimanapun saya pasti lihat kwitansinya, saudara ya, billnya ya, apa untuk bayarnya ya, saudara. Saya lihat dulu, jangan sampai kita makan kita nggak bayar, saudara. Mungkin ada satu yang tidak masuk. Pernah terjadi sama saya di Bogor, saudara. Kita habis makan-makan, saya bayar, sampai di mobil saya lihat, loh, kok ada pisang goreng 2 tapi tidak terbayar, seharga 50.000 2, saudara. Ya, saya langsung lihat ada nomor teleponnya, ada, langsung saya telepon, saudara. Saya cuma bilang, ini restoran ini, iya, saya tadi makan kurang 50.000. Oh boleh Bu, ini ada nomor rekening restoran, saya kembalikan. Kita harus belajar, apapun itu, mau 500 rupiah atau 1.000, saudara tolong. Saya belajarkan pembantu saya, siapapun, teman-teman saya, kalau kita membayar apapun, ada kembalian. Jangan main habis beli, kembali dibawa aja. Tapi belajar kembalikan, ini uangnya kembalinya. Itu saudara, kita harus belajar ya. Jadi kita punya iman, tanpa perbuatan akan mati. Ya, tapi kalau ada iman itu kita lakukan, saudara, saya percaya saudara akan terus melihat kemuliaan Tuhan, akan lihat terus mujizat yang Tuhan berikan. Amin. Beri kemuliaan buat firman Tuhan. Jadi kita harus jujur, saudara ya. Orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya sama dengan orang bukan saya loh yang bilang ya, tapi firman Tuhan. Yuk kita buka ya. Kita buka. Kita bodoh ini bukan dari kata-kata saudara dan saya, tapi ini dari firman Tuhan. Saudara, maaf ya, mungkin saya nih dari hari kemarin di Kupang, setiap pagi ke sekolah-sekolah SD, SMA, saudara ya, kita kesaksian, kita bawakan firman. Saya tuh melihat anak-anak SD, saudara, anak-anak SMP. Ada berapa ratus orang pada waktu itu, ya Pak ya. Saya melihat mereka tuh, saudara, coba ketika kita bawa firman, saya angkat pujian, saudara, ya. Mereka saya lihat semuanya, saudara, menangis. Mereka menangis sampai saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan pulihkan mereka. Dan saya katakan, kalau adik-adik ada rasa sakit dengan mama atau papa, kecewa, tolong dimaafkan. Datang ke mama, ke papa, cium mama papa, minta maaf sama mereka. Dan biasakan kalau keluar dari rumah, shalom mama, shalom papa. Suami istri juga setiap pagi katakan di tempat tidur, shalom pa, shalom ma. Ya, terus katakan selamat pagi. Terus katakan lagi, aku cinta kamu, terima kasih, God bless you. Belajar, saudara. Ketika saudara belajar itu, saudara akan tertawa loh. Saudara tertawa dan terus kebawa selama kita dari pagi sampai malam tuh sukacita. Ya, saya melihat anak-anak SMA juga, saudara, menangis semua.
Ya, dan siangnya kita ada seminar-seminar saudara ya. Nah itu yang saya melihat kemuliaan Tuhan. Di sana ada air yang menjadi anggur pada tahun 1965. Ya, jadi kami datang ke sana memang ada perayaan setiap tahun. Ini yang ke-59 tahun air menjadi anggur. Mungkin orang Kupang tahu ya, di Soe ya saudara ya. Saya datang sampai ke sana. Kalau tadi videonya bisa nanti dipasangin ya, kita bisa lihat kayak apa saudara. Nah saudara, kita buka dulu tadi ya, Matius 7 ayat 26. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Berarti saudara, kalau saudara punya iman, saudara baca firman Tuhan, saudara tidak melakukan, berarti saudara adalah apa saudara? Tapi saya percaya di sini semuanya orang-orang bijaksana. Amin. Bilang dong ke sebelahnya, kita orang bijaksana. Kita bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh apa? Mendirikan rumah di atas pasir, sehingga waktu ada badai pasti hanyut. Amin. Beri kemuliaan dulu buat firman Tuhan. Sampai saudara, saya sampai di Jakarta hari Sabtu kemarin. Jam 9 pagi kami sudah di Jakarta, sampai di rumah jam 11. Setelah jam 11 kami lupa, kami punya janji sama teman. Mereka juga pendeta, hamba Tuhan, suami istri. Jam 1 kami harus ketemu di PIK Pantai Indah Kapuk, dari rumah kami 1 jam lebih saudara. Karena saya punya janji, saya masih kuat. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan sertai aku, kasih aku kekuatan. Karena kita kalau janji harus kita tepati. Dan akhirnya saya berangkat lagi, pulang jam 7 malam. Sampai jam 7 hari Minggu pagi kemarin, karena saya ada undangan dari GKRI untuk membawakan firman Tuhan, saya berangkat lagi Minggu kemarin pagi. Saudara, saya tidak bangga dengan saya, tidak. Tapi saya bangga sama Tuhan Yesus saya, yang hidup di dalam saya hidup di dalam Dia. Karena firman Tuhan katakan apa? Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Amin saudara. Dan usia saya yang seperti ini juga, saya rasa gak kuat saudara ya. Tapi saya cuma bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, aku bangga menjadi milik-Mu. Aku bahagia punya Yesus seperti Yesus kita sekarang ini. Amin. Tidak ada Allah lain selain Dia saudara. Dia adalah Yesus dan Juru Selamat saudara dan saya. Amin. Dan Dia adalah jalan kebenaran dan hidup buat saudara dan saya. Saya percaya malam hari ini firman ini akan digenapi buat saudara-saudara, bukan cuma buat saya. Amin. Beri kemuliaan buat firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang kita jangan seperti orang bodoh, tetapi harus menjadi orang yang bijaksana. Matius 7 ayat yang ke-24. Saya mau tanya, dari GKRI ada yang datang gak ya? Boleh angkat tangan? Wow, luar biasa. Ibu Gembala gak datang ya? Oh ya, tepuk tangan dulu buat firman Tuhan, buat orang-orang yang hebat di sini, di Pekalongan, ya. Orang-orang Pekalongan, orang Comang, orang mana lagi? Pemalang. Weh, ada orang Pemalang ya. Coba angkat tangan dulu orang Pemalang. Ya, luar biasa. Saya dari Jakarta. Amin. Ada yang dari Medan? Ada. Angkat tangan dari Medan. Weh, luar biasa ya. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, saya diintimidasi terus. Capek loh. Capek loh bawa firman gak bisa. Tapi saya bilang, no, engkau harus tunduk di bawah kaki aku. Iblis, diam. Kami disuruh Tuhan mengabarkan kabar baik. Amin saudara, ini kabar baik loh saudara. Ya, setiap firman yang ada itu adalah kabar baik. Jadi saudara, Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuh. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang Bijaksana. ada firman Tuhan harus Oke. lakukan saudara. Jangan seperti orang fasik tahu nih firman Tuhan. Tuhan bilang begini, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tetapi orang itu tahu dia harus balas dengan kebaikan. Tapi karena dia tidak menjadi pelaku firman, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi di sini orang-orang hebat, orang-orangnya Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan. Saya percaya saudara akan menjadi pelaku-pelaku firman. Bilang dulu dong ke sebelah, akan menjadi pelaku firman. Amin saudara. Amin. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Saya berdua juga sama suami tadi kemarin malam mau berangkat, sedikit ada cekcok saudara. Sampai saya nggak tahu dia kabarkan kepada Bowo kami nggak berangkat. Itu sudah jam 12 malam hari Sabtu saudara. Belum beli tiket. Cuma masalah kecil saudara. Nggak pernah saya bilang, Pak kita 20 tahun loh jalan buat cari Tuhan loh. Masa cuma masalah kecil ini. Saya cuma bilang begini, memang saya juga salah saudara. Saya orangnya suka sok-sok kebersihan. Jadi sendal saya ini dimasukin di plastik. Pulang sampai di rumah saya sedang beres-beres, saya buka sendal saya. Loh kok pasir semua. Jelas saya marah sama dia. Ini lagi capek mungkin saudara ya, inilah iblis nih ya. Saya bilang gimana sih Pak, kok sendalnya nggak dilapin? Kamu udah boro-boro saya masukin, saya benahin gitu. Saudara ya marah-marah. Saya juga akhirnya marah-marah. Saya kan juga nggak suka ini kotor gitu kan. Akhirnya saya bersihin sendiri. Saya nggak tahu, dia bilang kita nggak berangkat Pak. Nggak berangkat. Sedangkan di gereja GKRI saya harus ada hari Minggu. Dia bilang sama Bowo nggak berangkat. Bowo kira itu prank saudara ya. Tapi itulah kalau kita lelah, kita lupa saudara. Kalau itu terjadi kemarin sampai saya bilang, Pak kalau caranya begini, kalau kita tidak ke Pekalongan, kita tidak ke GKRI, semua nggak jadi. Besok ada pemberkatan tanggal 3 November, nggak usah. Dia juga bingung kali saudara ya, kalau saya nggak mau juga, siapa yang mau berkati orang itu udah tanggal 3. Akhirnya saya tidur dengan marah, dia juga marah. Tapi saya pikir lagi, kok begini ya, kita jadi orang fasik. Padahal cuma sedikit perkara saudara, cuma sendal. Masa kita mau putusin semuanya? Sampai dia bilang, bodoh, aku juga gak mau tahu. Aku juga gak mau tahu saudara. Tapi Tuhan baik saudara ya. Rupanya dia cerita ke Bowo juga bingung. Aduh gimana nih si tante Pak Om, GKRI udah bilang ada apa oke. Terus ini RTS juga oke. Tapi kita nggak datang. Rupanya dia bilang apa? Tante ngepranknya sampai aku berdoa. Aku bingung katanya, aku berdoa Tuhan. Wis aku udah nggak ngerti Tuhan apa yang terjadi. Mungkin waktu Bowo berdoa, saya terus juga merenungkan saudara. Akhirnya ya beginilah sebagai istri, tunduklah kepada suami. Betul nggak? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, supaya suamimu yang belum dimenangkan akan menjadi menang saudara. Dan akhirnya saya mau nggak mau, ya wes saya ngalah. Saya pegang dia, saya bangunin, Pak maafin saya dong Pak. Akhirnya dia juga bilang, ya Ma maafin ya Ma, masa sih cuma masalah begini kita selesai melayani Tuhan. Saya bilang sama dia, yuk kita janji lagi sama Tuhan, kita tidak akan putus melayani Tuhan. Makanya tadi lagunya apa? Cinta apa tadi? Tetap cinta. Cinta kau Yesus lebih dari segala ada. Saudara mau cinta Yesus? Jadi saudara kalau nanti di rumah ada masalah dengan suami, ingat ya. Ingat kalau kita cinta Yesus, kita mau jadi pelaku firman, jangan diteruskan.
Ya, jangan sampai akhirnya saya sama dia, ya bubar aja semuanya, nggak usah, katanya gitu saudara. Ya ampun Tuhan, saya rasanya mau. Akhirnya begitu dia bilang, maafin saya nangis sesegukan, sampai nangis. Tuhan, terima kasih Tuhan. Padahal 20 tahun loh saudara, nggak pernah saya melihat dia tuh marah segitunya saudara. Ini iblis. Kita baru pulang dari Kupang, kita baru menyebarkan kabar baik, baru kesaksian, baru memberitakan firman. Akhirnya kita yang ditembak. Tapi puji Tuhan, kami berdua sadar bahwa Yesus segalanya. Jadi saya ingatkan kepada saudara, ingat terus bahwa kita cinta Yesus. Kita akan jadi pelaku firman. Amin saudara. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan Yesus. Yang ketiga terakhir, boleh tim musik naik ke atas, ke depan. 3, memelihara iman. Ketika kita minta pertambahan iman, supaya iman kita bertambah adalah yang ketiga, memelihara iman. Lukas 11 ayat yang ke-28. Lukas 11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Amin saudara, bahagia malam hari ini. Saudara bahagia malam hari ini. Yang berbahagia beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kalau saudara berbahagia, Tuhan bilang apa? Dan yang memeliharanya. Pelihara firman ini apa? Ingat saudara. Jadi kalau ada kejadian, Tuhan bilang tadi yang pertama, jangan khawatir. Jadi saudara harus tidak khawatir. Dengarkan firman supaya malam hari ini kita semua berbahagia. Amin saudara. Karena firman yang didengar dan dikerjakan harus terus dipelihara sampai berbuah-buah bagi Kristus. Ya saudara. Tetapi firman yang tidak dipelihara akan dicuri iblis. Seperti kejadian saya kemarin malam, dicuri sama iblis. Tapi karena kita berdua terus ingat bahwa kita mau cinta Yesus, tidak terjadi saudara. Saya juga gak ngebayangin kalau terjadi apa yang terjadi, saya gak tahu saudara ya. Tapi Tuhan kembali lagi baik. Ya, ada teman-teman yang berdoa saudara, ya, supaya kita semua dikuatkan. Saya selalu juga berdoa buat RTS, buat jemaat-jemaat yang di RTS yang setia. Saya percaya Tuhan akan terus memberikan, bukakan hatinya supaya Tuhan masuk di dalam kehidupan saudara. Saudara akan terus menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Nah, jadi firman yang tidak dipelihara akan dicuri iblis. Dia mati karena sengatan pengaruh dunia dan kekhawatiran. Ya, jadi saudara, kalau saudara tidak melakukan firman apa yang difirmankan, saudara tidak akan pernah berbahagia. Saudara akan terus hidupnya dicuri sama iblis, sehingga saudara akan terus khawatir karena saudara hidup di dalam keduniawian. Amin. Tapi saya percaya saudara malam hari ini ada di tempat ini, saya percaya iman saudara akan terus Tuhan tambah-tambahkan. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Jadi firman penambah iman yaitu memperbanyak mendengar firman Tuhan, mempraktekkan firman sebagai pelaku firman. Yang ketiga, kalau saudara mau berbahagia harus memelihara firman. Ya, agar firman itu terus berbuah, ya, bertumbuh di hidup saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan akhiri firman Tuhan, tapi firman Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, mari tutup mata saudara. Kita renungkan pujian ini dengan segenap hati. Kita tutup mata kita. Kalau hari ini kita cinta sama Tuhan Yesus, mari saudara lakukan. Di dalam pujian ini saudara akan mendapatkan sukacita. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan
Sekali lagi dengan segenap hati. Yes, Lord. Yes, haleluya. Yes, haleluya. Yes, haleluya. Yes, apa yang layak. Haleluya. Dari awal dengan lembut, katakan dengan segenap hati. Pelan-pelan saudara. Yes. Yang cinta Yesus katakan. Saya percaya saudara semua cinta Yesus. Yes. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Malam hari ini dosa-dosa kita dihapus Tuhan, disucikan kembali. Apa yang saudara rindukan? Refnya lebih lagi. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus. Yes. Anak domba. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Dia mati buat saudara dan saya. Yes. Kita lihat pengorbanan Tuhan. Yes. Terima pujian. Haleluya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya.
Ampuni orang-orang yang menyakiti saudara, orang-orang yang membuli, orang-orang yang tidak suka dengan saudara. Ampuni mereka. Yes, yes, haleluya. Sekarang dan selamanya. Musik saja dengan lembut. Saudara dengar, kita harus memelihara firman. Kita harus menjadi pelaku firman. Saya percaya malam hari ini saudara pulang tidak sia-sia. Saudara akan merenungkan janji Tuhan. Dia baik, saudara. Dia berkorban buat saudara dan saya. Dia mati di kayu salib untuk menebus, untuk membayar sakit penyakit saudara dan saya. Dia telah mengampuni saudara dan saya 2000 tahun lalu. Jadi malam hari ini saudara, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Bilang sama Tuhan, aku buka hati buat Engkau Tuhan. Engkau masuk di dalam hatiku Tuhan. Percaya Tuhan buka jalan. Jalan-jalan yang tertutup. Mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan? Saudara ingat, Tuhan itu tidak pernah mencobai saudara. Dia terlalu baik. Dia sangat baik. Dia segalanya saudara buat hidup saudara. Saya percaya malam hari ini semua dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya percaya saudara diubahkan, saudara dipulihkan, saudara diberkati menjadi berkat, saudara dipulihkan, saudara harus memulihkan orang lain. Beritakan kabar baik kepada orang-orang saudara. Saya percaya firman ini akan bertumbuh di hidup saudara. Dan saudara akan menjadi pelaku-pelaku firman dalam nama Yesus. Yes, haleluya. Refnya akan. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di atas Kalvari. Oh Jesus, Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian. Haleluya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.